Bicara dulu, Pak. Ratusan petugas security mendatangi rusun Kampung Bayam di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara. Para security ini mengaku diperintahkan pengelola Jakpro untuk meminta warga mengosongkan unit rumah susun yang ditempati. Namun warga menolak, melakukan perlawanan hingga nyaris bentrok. Warga mengaku kedatangan ratusan petugas security ini terjadi tiba-tiba. Bicara dulu, Pak. Karena kami tiba-tiba digeruduk kayak gini, 300 orang tanpa ada surat pemberitahuan. Udah ketua kelompok kami ditahan di Polres ya kan, nggak keluar ya kan. Nah, ditambah didatengin polisi sama Satpol PP kayak gini, siapa yang nggak emosi, siapa yang nggak marah ya kan. Hingga kini ratusan warga memilih bertahan di dalam rusun Kampung Bayam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Anak ular piton bersembunyi di dalam kamar tidur menghebohkan warga Jalan Temanggung Kenyapi, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 1 meter pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah. Sang anak menyangka ular yang bersembunyi di dekat kasur hanya mainan, lalu melapor kepada ibunya. Mendapatkan informasi dari anaknya, sang ibu langsung masuk ke dalam kamar mengecek keberadaan ular yang masuk. Mengetahui ular piton sungguhan, dirinya lalu menghubungi petugas damkar. Ular piton yang bersembunyi di bawah kasur ini pun akhirnya berhasil ditangkap. Ada ular yang masuk ke dalam tempat tidur, bahkan bersembunyi di alga spring bed tempat tidur. Anaknya yang waktu itu lihat, dikira ular mainan, sudah berbentuk lingkaran, ternyata dia bukan ular mainan, dia adalah anak ular piton yang panjang 1 meter. Setelah ditangkap, anak ular piton ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman agar tidak kembali ke rumah warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kepada Komisi 10 DPR, Mendikbudristek Nadiem Makarim jamin tidak ada mahasiswa gagal kuliah karena kenaikan UKT. Namun faktanya banyak mahasiswa di sejumlah daerah yang tidak mampu akibat mahalnya UKT. Saya Raisa Nadia, inilah Seputaran News Siang selengkapnya. Lagi, bus rombongan studi tour pelajar SMP Kabupaten Malang mengalami kecelakaan di Jombang, Jawa Timur. 2 orang tewas, belasan luka. Penyebab diduga akibat sopir bus mengantuk. Bus Bima Rio rombongan pelajar studi tour asal Malang ini ringsek menabrak truk di ruas tol Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu dini hari. Akibatnya kernet bus dan seorang guru meninggal dunia dan 15 penumpang lainnya luka-luka. Petugas langsung mengamankan bus dan truk yang ditabrak ke Satlantas Polres Jombang. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat supir bus mengantuk. Di KM 6 rest area Jombang, ya. Dari belakang bis kayak oleng. Kenapa katanya? Indikasi supirnya ngantuk. Rombongan dari Jogja pariwisata SMP PD 1 Wonosari Malang sama Malang. 2 korban tewas masih berada di kamar jenazah RSUD Jombang. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus rombongan studi tour pelajar SMP asal Malang di Jombang, Jawa Timur ini membuat orang tua makin khawatir karena baru pekan lalu terjadi kecelakaan maut bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang. Orang tua dan pihak sekolah sebaiknya memastikan izin dan kelayakan bus yang akan digunakan. Lalu bagaimana caranya? Berikut liputannya. Pasca kecelakaan maut bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang, izin kegiatan studi tour dan perpisahan pelajar di sejumlah daerah diperketat. Namun lagi-lagi terjadi kecelakaan bus yang membawa rombongan studi tour SMP PGRI 1 Wonosari, Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat orang tua kian khawatir.
Sebenarnya nggak setuju deh, benar terus terang. Iya benar, jangan deh, kalau bisa tolong disampaikan sama pemerintah tuh, jangan begitu. Ya anak saya juga begitu, ikut nggak ikut mesti bayar, sekarang kita nggak punya duit. Dewan Guru itu harus benar-benar mempersiapkan dari segi keuangannya, segi keamanan, karena yang kita bawa ini kan anak-anak sekolah. Jadi di sini letaknya ada di guru dan juga tentu saja maksud saya di sini pemerintah ya. Jangan sampai kita ikut study tour tapi keamanan tidak dipersiapkan, terus keuangannya juga tidak. Jadi gimana caranya supaya ini bisa dipermudah? Sebelum memesan bus, pihak sekolah harus mengecek track record PO Bus serta legalitas dan izin operasional PO Bus. Lalu minta plat nomor dan ujikir bus untuk diperiksa melalui website mitradarat.debhub.go.id. Melalui website Mitradarat Kemenhub akan terlihat data bus yang akan disewa, termasuk kapan masa ujikir berakhir atau bahkan tidak terdaftar. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir menolak diamankan karena mengaku telah menyetorkan uang Rp100.000 per hari ke oknum aparat dan ormas. Razia juru parkir liar di sejumlah titik di Jakarta diwarnai kucing-kucingan juru parkir yang bersembunyi di dalam minimarket hingga berpura-pura sebagai pedagang. Masih lama nggak mas? Masih lama mas. Ayo. Juru parkir liar ini akhirnya keluar dari toilet minimarket di Jakarta Timur setelah kedapatan petugas bersembunyi menghindari razia. Sementara juru parkir lainnya diamankan setelah berpura-pura menjadi pedagang kaki lima tak berhasil mengelabui petugas. Juru parkir ini menolak diamankan karena mengaku telah menyetor uang ke oknum aparat dan ormas Rp100.000 per hari. Pokoknya 100 dia yang bagikan, dia yang ngatur. Ormas ya? Sama siapa lagi? Sama mantan Babinsa. Siapa namanya? Siapa? Muhyiddin. Itu tiap hari? Hari. Pokoknya cuman saya cari-cari, tapi dia datang tiap saya parkir. Petugas mengejar juru parkir liar yang kabur saat razia parkir liar di sebuah minimarket di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para juru parkir yang diamankan mengaku menyetor uang kepada seseorang yang mengaku sebagai pemegang kendali wilayah tersebut. Razia digelar demi menertibkan area parkir minimarket dan trotoar, sementara bagi juru parkir yang telah 2 kali ditangkap diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Polisi hingga kini belum bisa mengurai benang kusut kematian Vina dan kekasihnya Eki. Kuasa para terpidana pelaku bahkan melontarkan komentar pelaku yang dipidana salah tangkap. 12 orang pakai balok gede, dipukul tangan Vina patah. Bak benang kusut misteri kematian Vina dan Eki masih gelap. Linda yang sempat kerasukan arwah Vina dan menceritakan kronologi pembunuhan Vina dan Eki, keberadaannya hingga kini belum diketahui. Keluarga Vina berharap 3 pelaku pembunuhan yang masih buron segera ditangkap. Saat ini para terpidana pembunuhan Eki dan Vina beramai-ramai mengaku menjadi korban salah tangkap. Marliana, kakak Vina, terkejut dengan pernyataan pengacara terpidana yang menyebut ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan adiknya dan Eki. Gitu tuh Mbak? Kaget ya? Ya, kaget nggak? Kaget pasti. Kagetnya gimana Mbak? Kagetnya Nggak nyangka atau nggak bagaimana? nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya, betul. Bukti apa sih Mbak yang merasa menurut Mbak kuat tuh Mbak? Otopsi. Otopsi. Iya. Hussein, seorang warga yang menjadi saksi saat penangkapan para terpidana pembunuh Vina dan Eki, ikut buka suara. Menurut Hussein, penangkapan yang dilakukan polisi berlangsung sangat cepat. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu. Soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh. Polda Jawa Barat masih memburu 3 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal. Nadiem meyakinkan jika kenaikan UKT diberlakukan dengan benar, tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah. Berlawanan dengan pernyataan Mendikbudristek, ratusan calon mahasiswa baru Universitas Riau belum terverifikasi UKT karena masuk golongan UKT tinggi. Mereka mengadu ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Nah, sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi. Sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi. Tapi apa ke depannya? Mendikbudristek Nadiem Makarim menjamin tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah maupun membayar UKT lebih mahal akibat pemberlakuan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Komisi 10 DPR RI meminta Nadiem menangguhkan kenaikan UKT selain karena memberatkan, kebijakan ini juga belum tersosialisasi dengan baik. Nadiem mengaku akan mengevaluasi kenaikan UKT dan meminta seluruh perguruan tinggi negeri menetapkan kenaikan yang rasional. Berbeda dengan jaminan Nadiem, Zahwa Cantika Palerina, pelajar berprestasi dan orang tuanya ini masih menimbang apakah akan melanjutkan kuliah atau mundur. Sebelumnya Zahwa dikenakan UKT 12 juta rupiah, namun setelah mengajukan keberatan ke Universitas Riau, UKT-nya diturunkan menjadi 9,4 juta rupiah. Namun Zahwa dan orang tuanya masih tak mampu membayar UKT karena penghasilan orang tuanya sebagai pedagang pakaian keliling di bawah 5 juta rupiah per bulan dengan tanggungan 3 anak. Dan pastinya Zahwa juga berharap pada pihak kampus untuk dapat memberikan keringanan pada siswa yang lulus lewat jalur SNBP daripada siswa lain yang lulus lewat jalur tes. Sementara UNRI belum menerapkan 12 kelompok UKT di tahun ini dan mengaku akan merevisi UKT calon mahasiswa baru agar bisa mendaftar ulang kembali. Dari 2.000-an calon mahasiswa baru Universitas Riau Pekanbaru, 700 diantaranya bermasalah termasuk golongan UKT tidak tepat sasaran. Karena mulai hari ini sudah masuk pembayaran UKT, Bang. Sudah masuk pembayaran UKT, tentu kalaulah masih belum direspon dengan segera, maka adik-adik Camaba ini hanya satu pilihan. Kalau tidak mampu maka mereka mengundurkan diri. Ada 700-an calon mahasiswa baru yang merespon dan menjawab, terkonfirmasi kepada kita yang hari ini berada di kelembagaan mahasiswa. Itu harapan kita, Bang. Mengadakan revisi UKT. Maka sebenarnya UKT itu disampaikan di tanggal 16 kemarin ya, 16 Mei. Kemudian kita perpanjang menjadi sampai tanggal 20 Mei. Mahalnya UKT jangan sampai membuat generasi penerus bangsa harus mengubur mimpi mereka karena tak mampu membiayai kuliah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosi Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini. Peggy Setiawan alias Peron, satu DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat ditangkap polisi. Polda Jabar memastikan penangkapan tersangka. Peggy Setiawan yang buron 8 tahun berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Peggy diduga sebagai salah satu otak pembunuhan Vina dan Eki. Selama ini Peggy alias Peron bekerja sebagai buruh atau tukang bangunan di Bandung. Saat ini polisi masih memburu 2 DPO lainnya yang juga masih buron. Diduga mengalami demensia, seorang jamaah calon haji embarkasi Surabaya kabur dari asrama haji Sukolilo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Seputar Raja Siang. Diduga mengalami demensia, seorang jemaah calon haji embarkasi Surabaya kabur dari asrama haji Sukolilo. Jemaah yang kabur ditemukan di jalan sekitar 3 km mengaku hendak pulang ke rumahnya di Jember.
Di tengah pemeriksaan jemaah calon haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, petugas kehilangan seorang jemaah atas nama Sakir dari Kloter 40. Sakir, jemaah calon haji berusia 75 tahun asal Jember, tidak ada di dalam rombongan jemaah. Padahal bis telah bersiap membawa rombongan ke bandara. Petugas sempat kebingungan mencari keberadaan Sakir. Beruntung petugas mendapatkan informasi dari warga yang melihat Sakir berada di Jalan Bogorami, sekitar 3 km dari Asrama Haji Sukolilo. Jemaah calon haji lansia ini diduga mengalami demensia dan ingin pulang ke rumahnya di Jember. Meski awalnya menolak, namun Sakir akhirnya bersedia kembali ke asrama haji. Ingin pulang ke daerahnya, Pak? Ke daerahnya karena ketika diajak ke sini tidak mau. Keluar dari asrama haji itu keluar sendiri atau bagaimana, Pak? Ya itu, sedang kita investigasi. Ya. Untuk sekarang apakah pada saat keluar itu sedang memakai jaket, jas, sehingga seperti petugas yang keluar atau seperti apa yang sedang kita lakukan investigasi. Usai diperiksa kesehatannya di klinik kesehatan asrama haji, Sakir dinyatakan sehat dan layak terbang. Sakir berangkat ke Tanah Suci dengan pendampingan oleh petugas kesehatan Kloter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews, melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda dengan pelaksanaan haji tahun lalu. Di tahun ini, jamaah yang akan memasuki wilayah Masyair atau kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina menggunakan Smart Card. Smart Card yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi akan segera dibagikan kepada jamaah. Petugas haji dan pihak masyarik tengah menyiapkan Smart Card atau kartu pintar sebelum dibagikan kepada jemaah calon haji. Kartu pintar ini diterbitkan oleh Kementerian Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi dan baru digunakan untuk pertama kalinya pada musim haji tahun ini. Kartu pintar ini nantinya harus digunakan para jemaah saat memasuki Masyair atau kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena kesempatan ini merupakan kartu yang penting untuk syarat bisa masuk ke area Masyair, karena itu kami menghimbau kepada jamaah haji dan juga mohon ketua regu, ketua kloternya menjamin memastikan jamaah haji itu benar-benar memelihara dengan benar dan di tempat yang aman yang dijamin dipastikan tidak hilang. Fungsi utama kartu pintar jemaah haji yakni memudahkan proses identifikasi dan manajemen data jemaah. Dengan Smart Card ini, otoritas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bisa mengetahui posisi jemaah dengan pasti, sehingga dapat mencegah jemaah tersesat. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo terus menunjukkan kepedulian dengan mendampingi para korban kekerasan di tanah air. Seperti pendampingan terhadap kasus seorang perempuan yang diduga menjadi korban perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ya, saya harapan saya sangat berharap segera dituntaskan. Segera Propam Mabes bisa menuntaskan oknum-oknum yang menutup perkara saya ini. Saya ingin menuntaskan, dibuka kembali perkara saya. Ini ketidakadilan buat saya. Ketidakadilan buat saya. Desi Handayani, korban kasus dugaan perselingkuhan dan KDRT yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa di Rokan Hilir Riau ini, tak kuasa menahan tangisnya saat mendatangi Mabes Polri bersama jajaran pengurus RPA Perindo. Desi bersama RPA Perindo melaporkan sejumlah kejanggalan kasus yang dialaminya karena sempat terhenti di Polda Riau tanpa adanya perkembangan. Maka kasus ini kenapa lama? Karena kami melihat ini pelakunya adalah orang yang masih bertugas, yang punya dalam tanda kutip kuasa. Karena itu berbagai celah itu harus kami datangi supaya kasus ini benar-benar terbuka. Dan melalui kasus ini Bu Desi bisa merasakan keadilan dan kepastian hukum dari Partai Perindo. RPA Perindo akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan juga akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan langsung kejadian yang dilakukan oleh oknum jaksa di Rokan Hilir Riau. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sidoarjo.com. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Nadia bersama tim yang bertugas undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.